Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Maulana. Saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas mengenai jawaban dari soal UAS Kimia Industri. Baik, di sini saya akan menjabarkan jawaban dari soal UAS Kimia Industri yang nomor 1. Di sini saya bacakan soalnya dulu. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan COD dan BOD? Berilah contoh kasus masing-masing. Untuk jawabannya, yang COD adalah kadar limbah anorganik yang diukur dari banyaknya oksigen yang diperlukan untuk memecah limbah anorganik. Dan contohnya, air dengan nilai COD 1 mg per liter memiliki kualitas sangat tercemar. Kemudian jawaban mengenai BOD adalah kadar limbah organik yang diukur dari banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mendegradasi atau memecah sampah organik. Dan contohnya, air dengan nilai BOD 1 mg per liter memiliki kualitas sangat baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Salah satu dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam, dan jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Dan ini adalah jawabannya dari nomor 2. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Kita lanjut yang nomor 3. Soal nomor 3. Jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Dan ini adalah jawaban dari yang nomor 3. Parameter kimia yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair itu ada 3. Yang pertama, BOD. BOD, baku mutu BOD untuk air kelas 2 sebesar 3 mg per liternya. Dan sedangkan DO, nilai standar baku mutu DO berdasarkan batu mutu air kelas 2 adalah 4 mg per liter. Dan yang ketiga adalah COD. Baku mutu COD untuk air kelas 2 adalah 25 mg per liternya. Baik, saya lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan tahapan-tahapan pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Di sini ada 5 pengolahan, mulai dari awal, primer, sekunder, akhir, dan lanjutan. Dari pengolahan awal, saya jabarkan satu persatu ya.
satu persatu, mulai awal, primer, sekunder, akhir, dan lanjutan. Untuk yang pengolahan awal adalah pengolahan dengan cara yang dilakukan pada tahap awal ini ialah menyaring air limbah agar partikel-partikel yang terkandung dapat terpisah. Pada umumnya, air limbah akan mengandung partikel berupa potongan kayu, plastik, dan sampah lainnya. Penyaring partikel ini bertujuan agar tidak merusak alat-alat instalasi pengolahan air limbah di tahap selanjutnya. Dan yang kedua itu mengenai primer. Ya, yang kedua itu mengenai primer. Untuk mengenai primer ini saya jabarkan sedikit. Pengolahan primer adalah tahap kedua instalasi pengolahan air limbah, adalah menghilangkan partikel padat yang ada di air dengan menggunakan proses fisika. Cara yang biasanya digunakan pada tahapan ini ialah flotasi dan sedimentasi. Hasil dari tahapan kedua ini yaitu partikel padat akan mengendap, sedangkan partikel berupa lemak akan mengapung di permukaan air. Dan yang ketiga adalah sekunder. Untuk pengolahan sekunder, saya jabarkan sedikit. Pengolahan sekunder pada tahapan ketiga ini merupakan pemberian mikroorganisme ke dalam air yang bertujuan untuk menghilangkan material organik. Mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk menghancurkan serta menguraikan material organik yang tersisa. Terdapat 3 cara. Yang pertama, ada beberapa sih. Ada beberapa yang mungkin pernah kita dengar, yaitu suspend film, fixed film, dan lain sebagainya. Itu adalah tiga tahapan yang dipakai atau terdapat 3 cara di situ, yaitu dari ketiga-tiganya tersebut. Itu saya jelaskan sedikit mengenai pengolahan sekunder. Kemudian kita ke pengolahan akhir. Untuk pengolahan akhir ialah upaya untuk menghilangkan atau membunuh organisme yang bisa menimbulkan penyakit. Cara yang bisa digunakan adalah dengan memberikan klorin pada air limbah. Selain itu, dapat juga menggunakan sinar ultraviolet ketika ia ingin membunuh organisme
dalam air tersebut. Itu adalah pengolahan akhir. Lalu kita ke pengolahan yang kelima, yaitu lanjutan. Untuk pengolahan lanjutan adalah memastikan bahwa air limbah komposisinya sudah benar-benar aman untuk dibuang ke badan-badan air. Itu penjelasan dari pengolahan lanjutan. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal-soal UAS kimia industri. Dan apabila ada penjelasan dari saya, mungkin ada beberapa kata yang tidak bisa dimengerti oleh teman-teman, saya minta maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.